Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ledianti dari kelas 12 TKJB, ingin mempresentasikan tugas administrasi infrastruktur jaringan tentang gateway. Pertama-tama kita jelaskan pengertian dan fungsi dari gateway. Apa itu gateway? Gateway berasal dari pilihan diksi bahasa Inggris, lebih tepatnya dua kata diksi bahasa Inggris yang dijadikan satu, gate dan way, memiliki arti gerbang atau pintu dan jalan. Apabila dijadikan satu urutan, maka hasilnya jalan antar gerbang, memungkinkan isi gerbang untuk menempuh akses antar jaringan. Tidak hanya satu atau dua komputer jaringan yang dapat dikoneksikan oleh gateway, tetapi dalam jumlah jaringan yang cukup besar. Justru penggunaan gateway sangat penting untuk dilibatkan. Tanpa melibatkan instrumen gateway, jelas koneksi antar jaringan tidak bisa dilakukan. Istilah gateway merepresentasikan jembatan antara hardware dan software yang jaringan antar keduanya tidak kompatibel, sehingga data dapat ditransfer ke masing-masing komputer yang berbeda jaringan. Acapkali gateway dianggap sebagai perangkat yang menghubungkan komputer jaringan besar dengan jaringan komputer lainnya. Fungsi gateway. Gateway adalah perangkat di dalam komputer yang fungsinya untuk mengoneksikan sebuah jaringan komputer terhadap satu jaringan komputer lain, entah satu atau lebih, yang menggunakan protokol informasi yang tidak sama, sehingga memudahkan perangkat jaringan yang terkoneksi untuk melakukan akses internet. Meski hampir menyerupai router, perlu digarisbawahi bahwa gateway bukanlah router. Router lebih kepada perangkat yang memancarkan sekaligus menangkap sinyal internet atau membuat sebuah jaringan dapat melakukan akses internet. Sedangkan gateway lebih kepada koneksi antar perangkat komputer yang berada di dalam sebuah internet. Oke, saya akan memperjelas lagi rincian tentang fungsi dari gateway. Yang pertama adalah protokol converting. Seperti yang telah disampaikan di atas, terkait tugas gateway untuk mengoneksikan dua jaringan bahkan lebih dari satu sistem internet. Pada bagian ini, gateway memiliki fungsi untuk melakukan protokol converting di dalam sistem internet working. Kedua, memudahkan akses informasi. Tanpa dilengkapi dengan gateway, sebuah jaringan komputer dengan protokol yang berbeda-beda mustahil dapat dihubungkan satu sama lainnya. Gateway berfungsi untuk memudahkan terjadinya akses penukaran dalam informasi antar komputer di dalam jaringan. Yang ketiga, stabilitas performa komputasi. Pada kondisi yang dianggap memungkinkan, sebuah jaringan dapat pula dimanfaatkan atau digunakan untuk menggunakan stabilitas performa komputasi. Caranya ialah dengan memberikan tugas komputasi yang berlebih terhadap perangkat yang didistribusikan kepada komputer lain. Yang keempat, pengaturan data. Di dalam sebuah lingkungan bisnis yang melibatkan penggunaan komputer dengan adanya gateway, maka seorang administrator dapat menghandle bahkan mengatur data-data antar jaringan komputer, merapikannya, dan mengklasifikasikan pada kepentingan-kepentingan tertentu. Oke, sekarang kita masuk ke cara kerja gateway. Cara kerjanya ialah gateway sama seperti perangkat komputer lainnya. Gateway juga memiliki cara kerjanya sendiri. Cara gateway pastinya sama seperti namanya. Serupa pintu masuk, itulah cara kerja gateway pada prinsip dasarnya. Setiap jaringan komputer disambungkan oleh gateway tersebut. Lalu setiap gerbang memiliki dua jenis interface jaringan. Sederhananya seperti saat Anda mengakses alamat website. Website baru dapat diakses apabila sudah diberikan arah oleh paket data. Sebagai penghubung dan pembuka gerbang antar jaringan komputer yang berada di dalam dimensi internet, di dalam gateway terkumpul banyak data yang kemudian bisa diakses oleh perangkat jaringan komputer yang berbeda-beda. Pun sebaliknya, untuk mengakses data di dalam gateway, perangkat jaringan komputer yang ada wajib memiliki gateway juga. Memang tanpa sebuah gateway, sebuah jaringan komputer mustahil terkoneksi dan mampu mengakses sebuah data di dalam internet.
Oleh karenanya, gateway tidak bisa dicampakkan dari kebutuhan jaringan, baik jaringan komputer dengan komputer maupun jaringan komputer dengan sebuah informasi di dalam internet. Dan itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang dan lebihnya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.